Amin. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kita akan membahas materi kita ya tentang pentingnya kita berdoa ya. Kita melihat ada satu perumpamaan. Kita mau belajar dari perumpamaan ini tentang seseorang yang terus berdoa meminta kepada Tuhan. Dalam Lukas pasal 18, Lukas 18 ayat 1 sampai 8, ya, salah seorang membaca untuk kita, kesediaan Pak Agustiwo, ya, Pak Agustiwo akan membaca untuk kita ya, satu perikop ini, ya, Lukas pasal 18, nanti kita akan simak beberapa hal yang kita perlu pelajari. Baik, salam, saya bacakan Lukas pasal yang 18 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menugaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap walawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Pak Agustiwo. Nah, dalam perikop ini kita melihat jelas ya, dari ayat yang pertama kita mengerti latar belakangnya. Jadi merupakan pengajaran melalui perumpamaan. Nah, hal apa yang mau diajarkan kepada kita ya dari kebenaran firman Tuhan ini? Ya, di ayat 1 jelas sekali. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi topiknya, persoalannya adalah berdoa. Ini masalahnya. Jadi pengajarannya, ajaran yang benar, kalau kita mau membuat satu pengajaran tentang doa, ini bisa. Ya. Jadi pengajarannya apa di sini? Doa terus-menerus. Ya, jangan jemu-jemu. Nah, kemudian menjelaskan tentang pentingnya doa, dibuatlah dari cerita ini, perumpamaan ini tentang seorang janda yang miskin dan hakim yang lalim. Ya. Nah, kita coba membahas apa yang Bapak Ibu temukan dari janda yang miskin ini. Apa yang Bapak Ibu dapatkan? Jadi di sini kita melihat ada janda yang miskin, ada hakim yang lalim. Kalau kita belajar dari seorang janda ini, nah apa kira-kira yang bisa kita dapatkan? Iya, shalom Pak. Shalom, shalom, mari Pak Fabris. Iya, kalau menurut pendapat saya dari pembacaan kita Lukas 18 ayat 1 sampai 8, yang kita dapatkan dari yang saya dapatkan dari perempuan ini, janda ini, yaitu yang pertama bahwa kondisinya janda ini mendapat menghadapi suatu masalah. Ya, kita
yang masalahnya berhubungan dengan hakim. Ya. Dan yang kedua, bahwa janda ini dia mempunyai kalau saya bilang suatu keteguhan hati ya di dalam masalahnya ini supaya terselesaikan. Kita lihat bahwa dia tidak bosan, tidak jemu untuk mendatangi hakim yang ada di satu kota bersama dia. Nah, kalau saya lihat bahwa di sini ada tindakannya yang tidak putus-putus, tidak jemu-jemu. Ya, jadi terus dilakukan. Jadi kalau saya ambil maknanya bahwa di dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi suatu masalah, ya kita tidak jemu-jemu untuk berdoa, ya itu pasti. Tetapi ada tetapinya kalau saya, Pak, yaitu bahwa kita tidak berdiam diri, tetapi ada sesuatu yang kita lakukan. Ya, karena dibilang kalau hanya berdoa aja, berdoa walaupun itu tidak jemu-jemu, tapi kita tidak melakukan tindakan, itu sama saja tidak ada tidak ada manfaat. Nah, kenapa saya bilang? Karena di sini kita lihat janda ini berdoa dan dia mendatangi, tidak jemu-jemu mendatangi hakim yang lalim yang di perumpamaan di sini. Jadi itu diimbangi. Jadi dia tidak hanya berdoa tiap hari berdoa, tetapi tidak melakukan suatu tindakan. Ya sama aja kita nggak mempunyai iman tapi tidak kita melakukan suatu perbuatan tindakan, ya sama saja tidak ada hasilnya. Ya gitu aja Pak, mungkin untuk sementara saya bisa berikan komentar tentang apa yang saya dapatkan dari perumpamaan tentang janda ini Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Fabris. Ya jelas ya, tadi sudah disampaikan, kita tentu setuju. Satu, ada masalah, ada pergumulan. Dan yang menarik tadi, ada usaha, ada yang harus dilakukannya. Dan terus-menerus. Ya ada, kita belajar dari segi kegigihannya ya. Tidak mudah menyerah. Ya, baik. Mungkin ada lagi tambahan dari janda ini saja dulu. Nanti kita coba lihat dalam kehidupan kita. Mari Pak Ben. Ya, singkat saja saya lihat bahwa apa yang betul-betul menjadi pergumulan dan yang dibutuhkan oleh janda ini di ayat yang ketiga itu pembelaan. Ya, singkat di situ, pembelaan yang dia butuhkan. Ya, jadi minta dibela haknya ya, dibela perkaranya. Ya, ada masalahnya. Yang dia butuhkan saat itu. Ya, apa yang dibutuhkan saat itu. Oke, ini satu pelajaran menarik. Jadi kalau kita berdoa, ya apa yang kita butuhkan yang mendesak. Ya, saya pikir kurang relevan ya kita berdoa sekarang, Tuhan berkati kami supaya kami bisa bangun rumah mewah. Saya pikir kurang relevan. Ya, paling tidak kebutuhan kita sekarang ini apa? Ya, makan minum cukup. Ya, karena situasi yang ada. Ya, jadi kebutuhan yang mendesak apa pada saat yang kita butuhkan. Baik, terima kasih. Mungkin dari yang lain. Silakan, kita bisa masing-masing Bapak Ibu bisa pelajari, bisa dicatat ya. Ini pelajaran penting bagi kita untuk kemudian kita akan praktekkan ya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jika ada masukan lain dari khusus mengenai janda itu aja ya. Mari Bapak Ibu. Nggak tahu, suspes deh. Nggak tahu mana nggak jelas.
Apa ada? Salam Pak Pendeta, Ya, Bapak ya. Saudara, dan sedikit. Jadi sangat jelas di sini. Pertama, adanya masalah yang dialami sama janda. Yang kedua, janda itu memerlukan suatu pembelaan. Jadi yang ketiga di sini saya melihat apakah janda itu bisa berdoa atau tidak, saya kurang tahu. Tetapi di sini menurut perikop ini dia datang kepada hakim yang tidak benar. Seharusnya janda itu datang kepada Tuhan aja langsung berdoa. Jadi pertanyaannya apakah janda itu bisa berdoa tidak? Ya, jadi saya kurang tahu karena di ayat yang terakhir dikatakan jika anak manusia yaitu Yesus itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi di sini apakah janda itu punya iman atau tidak? Sehingga dia datang kepada hakim dan tentu hakim itu tidak benar. Jadi itu tambahan dari saya sedikit. Terima kasih. Iya, apa ngajarin aku ini. Enggak, mama nggak ngajarin apa, mama ngomong Ini sendiri. loh. Ya, baik. Ini ada diskusi. Jadi, ya. Oke, baik. Jadi kita melihat dari pertanyaan Pak Agustio jelas ya. Nah, memang tidak disebut ini berdoa, tetapi ini ilustrasi atau perumpamaan. Jadi gambaran dari ibu janda ini ya meminta, itu intinya sebenarnya, meminta pembelaan tadi. Ya. Nah, meminta itu analoginya adalah meminta kepada Tuhan, berdoa. Tapi dibandingkan nanti, sedangkan hakim yang lalim aja mengabulkan. Padahal dikabulkan bukan karena dia dengan kasih memberi loh, bukan. Ya karena tindakan perempuan itu menjengkelkan. Nah, ini daripada menyusahkan saya, udah kasih aja. Nah, apa Tuhan seperti itu kan? Tidak. Tuhan baik, dia memberi. Nah, yang hakim aja supaya dia tidak direpotkan memberikan. Tapi bukan berarti kita mau ambil nanti persamaan, wah kita repotkan Tuhan ya. Menurut Bapak Ibu, bisa nggak kita repotkan Tuhan? Ayo, ini berkembang diskusi kita. Teologi kita benar nggak kalau kita bilang, jangan berdoa, nanti merepotkan Tuhan? Bisa? Pada dasarnya Pak, pada dasarnya kalau ini manusia itu memang hanya merepotkan Tuhan aja Pak. Pas ada maunya, ada keinginannya, dia berseru-seru mencari Tuhan. Tetapi ketika apa yang didapatkan, ya sudah tidak mengingat lagi. Karena di ayat yang ke-8 tadi dikatakan, kalau Tuhan datang, apakah dia akan mendapatkan iman? Ya, iman. Di situ bahwa memang dasarnya manusia itu hanya mau merepotkan Tuhan, tapi tidak mau repot, tidak mau mengorbankan apa yang Tuhan sudah kasih gitu Pak. Ya, jadi kalau memang kita perbandingkan, ya bisa ya, kita ini hanya merepotkan Tuhan saja sebenarnya, tapi Tuhan tidak pernah repot. Cuman memang kalau kita maunya perlunya ada, baru datang sama Tuhan. Pada saat keadaan genting baru datang sama Tuhan. Tapi kalau lagi semuanya baik, semuanya aman. Nah, tadi Pak Agus sudah ingatkan, sementara mereka nanti berdoa, umat manusia berdoa, ada yang diberkati, ada yang dikabulkan doanya. Tapi persoalannya ada iman enggak? Tetap bertahan enggak ada imannya? Nah, ini menunjukkan kita bahwa ada banyak orang yang hanya butuh berkat saja, butuh kesembuhan saja, ya butuh pertolongan saja, tetapi sebenarnya nggak punya iman, nggak setia kepada Tuhan ya. Ya jadi dari sisi Allah tidak pernah repot, karena memang Dia yang berkata, mari datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu berbeban berat. Nah hanya kitanya ini loh, manusianya ini loh. Kalau kita perbandingkan dengan perumpamaan ini, seperti hakim itu bilang, daripada saya disusahkan orang ini, udahlah kabulkan aja. Nah, ini sebenarnya perbandingan kontras gitu loh. Nah, sementara yang tidak baik aja masih bisa mengabulkan permintaan, apalagi Tuhan yang baik itu ya. Jadi mengapa kita tidak terus-menerus berdoa? Ya kira-kira begitu. Baik. Ya makasih Pak Peter,
kasih Pak Agus Tiwa tadi itu penjelasan. Jadi ini perumpamaan ya. Jadi datang kepada Tuhan. Tapi yang menarik adalah perbandingannya yang kontras antara hakim yang lalim dengan Tuhan yang baik. Nah, sebenarnya mau berkata begini, kok sedih banget sih manusia ini? Ya, kadang-kadang kepada manusia yang lain dia mau datang minta tolong. Kok kepada Tuhan kok enggak gitu loh. Padahal Tuhan ini baik. Ya. Nah, kita belajar dari janda tadi, dia ada punya masalah, punya beban, punya pergumulan, ya, dan dia masalahnya jelas, ada perkara, ada kasus yang harus diselesaikan. Nah, yang bisa menyelesaikan adalah hakim. Tapi hakim ini hakim yang lalim. Nah, jadi kira-kira begini, hakim ini akan berkata, ini kan janda miskin, nggak ada uang. Bagaimana dia mau membayar perkaranya? Jadi nggak punya uang, nggak berdaya, ya, tapi tetap ngotot supaya dibela. Ya paling tidak dia dirinya yang dibawa kepada hakim itu, ke pengadilan itu terus menerus. Ya, jadi ini satu pelajaran penting bagi kita ketika kita tak berdaya ini loh. Apa yang mau kita buat? Apa yang mau kita lakukan? Datang terus ya, datang terus kepada Tuhan. Nah, janda ini datang kepada hakim yang lalim. Pelajaran menarik adalah tadi meminta perkaranya, persoalannya yang pada saat itu, ya dia tidak mikir panjang-panjang kok, dia tidak mikir yang perkara yang lain-lain yang mendesak itu, persoalannya supaya terselesaikan dan dia terus datang. Nah, ada lagi nggak menurut Bapak Ibu yang kita perlu ikuti dari tindakan janda ini? Masih ada, mungkin ada Bapak Ibu menemukan, silakan dari perumpamaan ini. Yaitu iman keteguhan hati, walaupun dia sebagai janda tapi dia mau datang kepada hakim yang istilahnya strata sosialnya lebih tinggi. Jadi jangan memandang diri kita hina, tapi karena mungkin posisi kita tidak tinggi, akhirnya kita istilahnya malu atau segan datang kepada hakim, atau yang di perumpamaan di sini yaitu kepada Tuhan. Jadi mungkin kita bilang, oh saya berdosa, saya mempunyai kesalahan, saya tidak layak untuk datang di hadapan Tuhan. Ya mungkin itu yang saya bisa lihat Pak di pelajari dari janda ini. Ya, makasih Pak Peter, itu benar ya. Jadi kadang-kadang orang udah menyadari, udahlah, nggak melangkah dia. Saya kan nggak ada apa-apanya, saya kan janda miskin, nggak bakalan dibela. Akhirnya dia berhenti. Nah, nanti orang itu kalau janda ini berhenti saja, dia akan mati di tempat dia. Nah, tapi dia gigih. Nah, ini yang menarik. Kadang-kadang ini persoalan yang kita alami. Ya, kita nggak berani, nggak percaya diri untuk melangkah. Ya kan? Dikabulkan Tuhan. Nggak usah berdoa lagi. Terus ada teman ngajak, ayo dong berdoa. Nggak usah. Siapa sih kita? Udahlah, Tuhan udah biarkan kita. Nah, janda ini tidak seperti itu. Dia udah ditolak berkali-kali. Ya kalau kita lihat firman Tuhan ini, dalam perumpamaan ini memang dia ditolak. Ya diusir. Tapi ngotot terus saja. Ya nggak ada uang tapi minta perkara dibela. Nah, kalau kita punya masalah sekarang datang ke pengadilan, kita nggak ada punya uang. Oh kapan kasus kita diselesaikan? Nggak bakalan. Tapi janda ini terus. Ya baik, ini hal yang menarik. Nah, adakah kita sudah sengotot seperti janda ini ketika kita membawa beban pergumulan kita kepada Tuhan? Nah, ini pelajarannya. Ya, kalau berbicara punya masalah, punya pergumulan, tak seorang pun di antara kita yang berani berkata saya nggak punya pergumulan. Pasti semua kita bergumul, semua kita mengalami kesulitan, semua kita berpikir berat, ya memikirkan saudara kita, sahabat kita, teman kita, pelayanan kita berpikir berat rasanya ya. Nah, kita semua punya pergumulan itu. Nah, tapi bersyukur kita dari pelajaran ini, janda itu sebenarnya kita, itu loh.
Janda itu kitalah, yang miskin, yang tak berdaya itu, yang punya persoalan itu. Tapi persoalannya adalah, adakah sudah seperti itu kita datang terus? Ya. Belum. Nah, ada lagi dari Ibu Pendeta tambahan. Ya, dalam perenungan ini saya merenungkan bahwa seorang janda ini penuh dengan kerendahan hati ya. Kita melihat dia sudah ditolak, bahkan mungkin diusir, dan juga mungkin ya diolok-olok lah kamu ini dan sebagainya. Tetapi dia datang lagi. Dia datang lagi. Kalau dia tidak merendahkan hati, tidak mungkin dia akan datang lagi. Misalnya sekali ditolak atau sekali diolok, mungkin dikata-katain juga yang tidak baik juga, karena kan hakim ini kalau kita melihat hakim ini adalah hakim yang jahat ya, dikatakan hakim yang tidak baik. Bisa juga kata-katanya pun juga pedas sama janda ini, apalagi ini adalah janda miskin yang tidak punya harta, apa yang untuk bayar istilahnya, yang untuk bisa nyogok dan sebagainya tidak ada, bahkan mungkin makian yang diterima. Tetapi dia terus datang. Jadi tanpa ada kerendahan hati dari si janda ini, maka tidak akan terjadi hal itu ya. Selain dia gigih, dia rendah hati. Jadi tidak memperdulikan dirinya. Dia menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa, tapi dia yakin bahwa ketika terus dia datang kepada hakim itu, maka hakim itu akan mengabulkan doanya. Itu keyakinannya. Jadi dia memiliki kegigihan dan keyakinan kerendahan hati itu sendiri. Berkorban, istilahnya ya berkorban untuk dirinya sendiri, dicaci maki dan sebagainya, itu dia berikan ya. Istilahnya ya dia berikan apapun yang terjadi dia lakukan itu. Nah di sini saya melihat bahwa kadang-kadang kita datang kepada Tuhan 1 kali, 2 kali, tidak ada jawaban dan sebagainya, bisa pergi aja deh kalau gitu ke tempat lain atau ke dukun dan sebagainya. Bisa, itu mungkin yang menolong kita. Nah, tapi kalau kita istilahnya dengan gigih merendahkan hati, siapa kita di hadapan Tuhan itu tidak apa-apanya seperti janda tadi itu. Dia hanya mengandalkan istilahnya kerendahan hati itu sendiri di hadapan hakim. Nah, saya pikir kita juga harus seperti itu di hadapan Tuhan ya. Ya, jadi boleh dikatakan begini ya Bapak Ibu, kalau kita berdoa 1 kali, 2 kali, 3 kali belum dikabulkan Tuhan, kemudian kita tidak berdoa lagi, berarti kita nggak ada kerendahan hati ya. Lalu kita langsung ngambek. Orang yang suka ngambek itu nggak ada kerendahan hati ya. Ya langsung cemberut, langsung marah, langsung tinggalkan Tuhan, langsung ya pergi ke dukun saja. Berarti sedang diuji kerendahan hati kita. Nah, ingat satu ketika ada perempuan yang datang meminta ya sesuatu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang tidak layak ya memberikan roti kepada anjing. Ingat ya? Itu kan itu waduh, wah ini tekanan luar biasa loh. Itu kan tentang doa juga, permintaan. Nah, tapi perempuan itu bilang, "Ya, benar Tuhan, tapi ya anjing itu juga makan ya sisa-sisa yang dari meja tuannya itu," gitu loh. Ya, jadi layak, nggak apa-apa mau sisa-sisa, mau roti untuk tidak layak atau sisa-sisanya aja dikasih, pokoknya makan. Ini betul-betul ada kerendahan hati. Jadi perempuan ini, karena ayatnya berkata begini ya, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu, selalu datang ya, selalu terus-menerus, dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Ayo, hakim itu menolak. Nah, enak enggak kalau ditolak? Ya, tentu sangat tidak nyaman namanya ditolak. Ya, tetapi dia terus datang, dan di sini kita lihat ada kerendahan hati. Jadi kita belajar tadi, ketika punya masalah, tetap dengan gigih datang kepada Tuhan, miliki iman dan rendah hati ya. Walaupun ditolak di apa gitu, sepertinya ditolak loh. Kalau Tuhan tidak pernah nolak, cuman dari sisi kita. Ya, baik. Ini dari seorang janda ini. Nah, kalau dari hakim jelas dia memberikan karena tidak mau disusahkan. Jadi ini perbandingan terbalik dengan Allah. Ya, ini perbandingan. Ya, jadi Allah akan mengabulkan permintaan kita. Amin. Allah akan mengabulkan. Dan yang menarik begini, dikatakan ya, mengapa
janda ini akhirnya mengalami pertolongan daripada sang hakim, ayat 4 dikatakan tadi, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ya kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus ia datang dan akhirnya menyerang aku. Jadi dari sisi hakim sih hanya untuk jangan repot saja, supaya jangan bermasalah saja. Ya, nah kemudian dikatakan ayat 5, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Kira-kira begini, hakim yang lalim itu aja mengabulkan karena tidak mau disusahkan. Nah, padahal Tuhan bukannya kita susahkan, bukannya susah dia ketika kita datang, sebab dia yang berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu dan beban berat. Jadi kalau hakim yang lalim saja mau memberikan, meluluskan permintaan janda itu, bukankah Tuhan akan memberikan? Bukankah Allah kita akan memberikan? Nah, di ayat 7 jawabannya. Nah, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam? Nah, ini menarik. Yang siang malam berseru kepadanya. Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu. Nah, Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu, dia akan menolong kita. Nah, persoalannya tadi, yang sudah disinggung tadi, masalahnya ada iman enggak di dalam kita? Ya, ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi, bukan permintaan yang lebih utama sebenarnya. Ya, bukan permintaan kita dikabulkan Tuhan yang utama. Ya, penekanan utama di sini, ya jelas Tuhan pasti tolong, tetapi apalah artinya pertolongan Tuhan dalam hidup kita kalau kita nggak punya iman. Amin. Nggak ada gunanya kita ditolong, dibebaskan dari persoalan, pergumulan yang berat ini. Ya, kita luput dari COVID, kita luput dari serangan bahaya, tetapi nggak ada iman. Untuk apa? Nah, jadi yang utama adalah iman. Nah, di sini kita melihat Tuhan tidak pernah mengulur waktu. Nah, kalau kita nanti membahas ini lebih dalam, ini luar biasa. Karena secara manusia, kita sulit menerima ini. Ya, karena kita sudah cukup lama berdoa, tapi kok belum Tuhan jawab? Nah, pertanyaannya begini. Apakah, ya ini, coba dijawab nanti. Apakah ketika doa-doa kita belum dikabulkan Tuhan, katakanlah pandemik ini belum selesai, apakah Tuhan ulur-ulur waktu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apakah Tuhan mengulur-ulur waktu? Silakan, Bapak Ibu. Karena ini momen penting. Masa penantian ini adalah masa yang penting sebagai ujian iman loh. Ada orang berkata, ya Tuhan biarkan kita. Padahal ayatnya bilang nggak ulur-ulur waktu, tapi faktanya kenapa nggak langsung terjadi mujizat sekarang? Bagaimana Bapak Ibu persoalan ini? Mari. Agak berat. Kita 5 menit lagi. Waktu jalan terus. Jadi kalau sudah dapat langsung tancap gas saja, jangan malu-malu. Ayo. Ya, salam Pak. Salam, salam. Ya, kalau berbicara tentang pandemik ini, pertanyaannya, apakah Allah mengulur waktu? Ya Pak ya, pertanyaannya begitu. Iya. Ya, kalau saya mau jawab tanggapi tentang pertanyaan ini, saya kaitkan kepada perihal kasus tentang Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Ya. Nah, di situ ada firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus
sengaja mengulur waktu untuk bertemu langsung mengulur waktu untuk menolong membangkitkan Lazarus. Ya, menunda, maksudnya bukan mengulur waktu, tapi menunda. Ya, jadi dengan kata intinya bahwa kalau dibilang mengulur waktu, ya mungkin tidak, tapi menunda untuk melakukan membuktikan kuasanya. Oke. Ya, karena firman Tuhan juga katakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah mengingkari janjinya. Apa yang sudah difirmankan akan tergenapi, akan dilakukan. Oke, Pak. Baik, makasih Pak Fabris. Ya, ada yang lain silakan sebelum saya jawab. Makasih masukan saya, Pak Fabris Pak. jelas ya. Pak Agustiwo silakan. Ya, kalau menurut saya di sini Tuhan tidak ada melur-melur waktu, Ya. tapi ada istilah can give. Jadi ada yang Tuhan inginkan juga dari pihak yang berdoa itu, seperti contoh kayak saya lah. Saya berdoa kok belum terkabul seperti itu. Jadi ada hal yang Tuhan inginkan dalam diri saya. Seperti itu. Bukan, kalau menurut saya itu tidak ada istilah menunda ataupun mengulur-ulur waktu, tetapi ada hal yang mau Tuhan mau dalam diri saya. Jadi ya seperti yang tadi Ibu Gembala katakan, kita harus rendah hati, menunggu, setia, menunggu. Jadi pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Asalkan kita taat dan setia menanti jawaban dari Tuhan. Seperti itu Pak dari saya. Baik, makasih Pak Agus ya. Jadi bukan mengulur-ulur ya, tapi ada waktunya Tuhan ya. Jadi sama dengan tadi Pak Fabris tadi, bukan satu ilustrasi yang bagus tadi tentang Lazarus ya, bukan diulur-ulur, tapi memang ada maksud Tuhan di situ, ada waktunya Tuhan. Ya memang harus terjadi dulu seperti itu gitu loh. Jadi waktu pertolongan Tuhan ya 4 hari kemudian itu Lazarus dibangkitkan karena ada maksud Tuhan di situ. Ya, jadi demikian juga pandemi ini ya. Ya. Baik, ada tanggapan lain? Amel bisa? Menurut Amel bagaimana? Tuhan mengulur-ulur waktu? Waktu kita udah. Nggak, belum ya, masih berpikir. Ya, kalau menurut saya tidak, Tuhan tidak mengulur waktu. Saya setuju dengan apa pendapatnya Pak Agustiwo tadi, bahwa Tuhan itu menginginkan sesuatu dari kita, ya kita manusia mengulurkan waktu, dan bagaimana cara kita ketika kita datang kepada Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh atau tidak, dan selalu mempercayai Dia, bahwa Tuhan itu tidak mengulur waktu. Oke, makasih. Jadi Tuhan tidak ulur waktu. Dan lebih tepat adalah memang dari sisi kita yang merasa kok Tuhan kenapa, kalau memang Tuhan mau tolong, kenapa nggak sekarang? Ya, kenapa harus terlalu berteriak-teriak lagi umat manusia ini? Ya kasusnya sama seperti janda tadi, ada waktunya. Tapi dia selagi belum dijawab, dia terus-menerus. Ya, sekian lama terus. Jadi ayat ini kita terima dengan iman bahwa Tuhan, ya dikatakan, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong